وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuzul Quran merupakan momen bersejarah dalam peradaban kaum muslimin. Karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pedoman dan petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan turunnya Al-Quran ini dalam dua kata. Anzala, turun Al-Quran dari Luh Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Kemudian nazzala, turun Al-Quran dari Baitul Ma'mur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang prosesi turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Luh Mahfuz kepada Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dengan bahasanya nazzala. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nuzul Quran merupakan suatu kemuliaan yang luar biasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin." Wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu sungguh turun secara berangsur-angsur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengatur, penguasa, pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, yang digelar dengan ruh amin. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundirin, supaya engkau bisa memberikan peringatan. Ketika kita melewati momentum nuzul Quran, maka yang perlu kita refleksikan adalah bagaimana pola kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dari membacanya, memahaminya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya kepada semua orang. Karena setelah turunnya Al-Quran ini menjadi kewajiban kita lah untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah memahami tentang bagaimana pola kita berinteraksi dengan Al-Quran melalui nuzul Quran ini, yang perlu kita dalami adalah bagaimana caranya Al-Quran ini turun ke hati kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ala qalbika, turun kepada hatimu wahai Muhammad. Secara kontekstual, Al-Quran itu juga harus turun ke dalam hati-hati kita. Pertanyaannya adalah kenapa harus turun ke dalam hati kita? Jemaah saya muliakan, hati itu merupakan dasar yang oleh Rasulullah Muhammad SAW menyebutkannya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad kamu itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, kalau dia baik maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, kalau dia rusak maka rusaklah semua anggota tubuh kita. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya yang segumpal daging itu adalah hati. Jadi ketika kita merefleksikan Al-Quran itu turun dalam hati kita,
maka dia akan mempengaruhi pikiran kita, dia akan mempengaruhi lidah kita, lisan kita, dia akan mempengaruhi tingkah laku kita. Ketika kita memperingati nuzul Quran, pertanyaannya adalah apakah Al-Quran ini sudah mewarnai dan mempengaruhi lidah kita sehingga kita selalu baca Quran dan selalu melahirkan perkataan-perkataan yang baik? Apakah Al-Quran ini sudah merubah pola tingkah laku dan amal kita? Apakah Al-Quran ini semakin membuat keyakinan kita semakin kokoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat? Ketika ini sudah termanifestasi dalam hati kita, maka itulah sebenarnya hakikat nuzul Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu hendaknya juga harus turun dalam pikiran kita, dalam lisan kita, dalam tingkah laku kita, dalam amal kita, dalam pola keseharian kita. Sehingga Al-Quran itu dia merupakan pedoman yang terbaik bagi dunia kita dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.